Murtad karena Nabi Muhammad menikahi banyak wanita. Itulah yang dikatakan oleh si bapak satu ini. Muhammad ketika masih belum jadi nabi, belum menerima wahyu, istrinya satu. Ketika jadi nabi, istrinya selusin. Belum gundik-gundiknya. Saya sebenarnya tidak terlalu tertarik ya pada pembahasan lintas agama, karena saya juga punya teman-teman Kristen di lingkungan sekitar, di lingkungan kerja, dan kami kemudian saling toleransi. Cuman kebetulan si bapak di video satu tadi, dari kecil sampai dewasa nggak pernah belajar Islam, nggak pernah ikut kajian, sholat pun juga jarang kali ya. Lalu si bapak tadi sok-sokan speak up tentang Islam, kan goblok. Kalau alasan anda murtad hanya karena Nabi Muhammad menikahi lebih dari satu istri, maka anda itu sebenarnya krisis iman, krisis logika, dan krisis literasi agama. Karena sebelum menilai sesuatu, kita harus tahu dulu konteks teologi, sosial, dan historisnya. Dalam konteks histori, poligami itu bukan produk Islam jauh sebelum Nabi Muhammad lahir. Nih gue ulangi lagi nih, jauh sebelum Nabi Muhammad lahir, poligami itu sudah menjadi praktik umum, sudah dilakukan hampir seluruh peradaban manusia, termasuk di kalangan Yahudi dan kalangan Nasrani. Nabi Abraham punya 2 istri, Nabi Yakub punya 4 istri, Nabi Daud dan Salomo punya banyak istri dan selir. Jadi kalau anda murtad karena alasan poligami, berarti anda menolak hampir semua nabi dalam Alkitab. Terus siapa yang salah? Anda yang tidak belajar. Kemudian belajar sejarah lagi ya Bapak. Dalam konteks teologis, pernikahan Nabi Muhammad itu bukan untuk hawa nafsu. Fakta sejarah berbicara, saat Nabi Muhammad pertama kali menikahi istri pertamanya Siti Khadijah, Khadijah itu sudah menjadi seorang janda yang lebih tua 15 tahun dari Nabi Muhammad. Dan pernikahan mereka itu berjalan monogami hampir selama 25 tahun. Jadi selama 25 tahun Nabi Muhammad tidak pernah menikahi wanita lain. Jadi kalau orientasinya hawa nafsu, mana mungkin Nabi Muhammad bertahan dengan satu istri yang lebih tua selama 1/4 abad. Nah nanti setelah Khadijah wafat dan setelah Islam mulai berkembang, barulah Nabi Muhammad menikah lagi. Itu pun dengan alasan sosial, politik, dan kemanusiaan. Misalnya menikahi Saudah binti Zama'ah, seorang janda tua yang kehilangan suami karena hijrah ke Habsyah. Nabi Muhammad menikahinya untuk memberi perlindungan. Lalu Aisyah, Nabi Muhammad menikahinya untuk memperkuat hubungan dengan sahabat dekat Abu Bakar. Lalu kemudian Hafsah binti Umar, Nabi Muhammad menikahinya untuk menghormati sahabat Umar bin Khattab yang anaknya Hafsah telah kehilangan suaminya. Ummu Salamah, Zainab binti Jahsy, dan lainnya, semuanya Nabi Muhammad menikahinya karena memiliki alasan sosial dan dakwah yang jelas. Jadi Nabi Muhammad tidak menikahi gadis-gadis muda sembarangan. Bahkan sebagian besar istrinya adalah janda berumur, sudah tua, dan ada yang kehilangan suami karena perang atau hijrah. Dengan begitu Nabi Muhammad bisa memberikan perlindungan harta bagi mereka. Dan siapa yang bilang Islam memerintahkan poligami? Islam tidak pernah memerintahkan poligami, tetapi Islam mengatur dan membatasi agar praktik pernikahan dan perkawinan yang sebelum Nabi Muhammad lahir itu tidak ada aturan. Dan ketika Islam datang, itu untuk memberikan batas moral dan sosial. Quran Surah An-Nisa ayat 3, maka nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi 2, 3, atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak dapat berbuat adil, maka nikahilah satu saja. Dari Islam tidak pernah mengajarkan poligami, tetapi memberikan batasan di mana zaman sebelum Nabi Muhammad ada laki-laki itu bisa punya puluhan istri tanpa aturan. Nah, Islam datang untuk menertibkan dan membatasi. Jadi kalau ada yang bilang saya murtad karena Nabi menikahi banyak wanita, itu bukan argumen, itu bukan alasannya, tapi pembenaran emosional atas kemurtadan sendiri. Dia punya alasan lain sebenarnya gitu. Jadi kalau mau menilai agama, belajarlah dulu. Jangan hanya dengar potongan sejarah dari YouTube, malas belajar lalu tiba-tiba susu speak up tentang Islam, tai kucing rasa coklat.